Dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif pada sektor pariwisata di Kabupaten Jember, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Jember kembali menggelar event Jelajah Wisata dan Fun Camp 2 pada akhir pekan lalu. Sejumlah spot wisata bersejarah hingga keindahan alam yang tersembunyi mampu membuat para wisatawan berdecak kagum dan berbangga atas kekayaan alam yang dimiliki Kota Pandalungan. Pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi paling terdampak oleh pandemi COVID-19 sejak mulai merebak pada Maret 2020 lalu hingga saat ini. Anjloknya jumlah wisatawan membuat produk hasil budaya dan tingkat konsumsi di daerah-daerah wisata pun terjun bebas, tak terkecuali di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Oleh sebab itulah, pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mulai menggagas berbagai strategi dalam mempromosikan kembali destinasi wisatanya, salah satunya dengan event Jelajah Wisata dan Fun Camp. Ya, event yang telah digelar kali kedua ini merupakan kegiatan eksplorasi ekowisata dengan menggandeng beberapa komunitas dan influencer di Jember sebagai peserta, dengan tujuan wisata yakni Pantai Bande Alit yang terletak di Kecamatan Tempurrejo, Jember. Agar kegiatan ini benar-benar aman di tengah pandemi COVID-19, para peserta diwajibkan untuk mengikuti swab antigen sehari sebelum keberangkatan. Diawali dengan pembekalan dari Bupati Jember Haji Hendi Siswanto, para peserta secara resmi memulai perjalanan mereka dengan titik pemberangkatan di Pendopo Wahya Wibawa Graha Sabtu pagi. Sebelum memasuki kawasan Taman Nasional Meru Betiri, para peserta diberhentikan sejenak di kantor Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurrejo, di mana tempat ini telah berdiri beberapa stand oleh-oleh khas desa setempat. Di sini, para peserta memanfaatkan momen tersebut dengan memborong jajanan untuk bekal selama di perjalanan nanti. Pintu gerbang selamat datang sudah di depan mata. Ini tandanya para peserta akan memasuki kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Jalur dengan bebatuan terjal dan berliku menjadi tantangan tersendiri yang harus dilalui para rombongan peserta, kurang lebih sekitar 12 km dengan waktu tempuh kurang lebih selama 2 jam perjalanan. Setelah melewati jalur yang terbilang cukup ekstrim, sampailah rombongan peserta di sebuah perkampungan, yakni Dusun Bande Alit. Dari perkampungan ini, masih ada kurang lebih 4 km lagi untuk sampai di tempat tujuan dengan melewati area perkebunan pohon karet. Akhirnya, sampailah para peserta di destinasi wisata Pantai Bande Alit. Di sini, area camping ground telah disediakan oleh panitia kegiatan dengan menggandeng Pok Darwis atau kelompok sadar wisata desa setempat. Setelah beristirahat sejenak dan meregangkan otot-otot yang tegang seusai melalui jalur ekstrim tadi, peserta diajak berjalan menyusuri tepi pantai dengan tujuan spot wisata yang katanya sangat indah bak surga tersembunyi. Ya, Muara Timur sebutannya. Suasana alam tempat bertemunya aliran sungai dan laut yang sangat indah ini membuat para wisatawan berdecak kagum. Mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponsel sepertinya menjadi sesuatu hal yang wajib mereka lakukan sesampainya di lokasi ini. Di hari kedua, para peserta berkesempatan untuk berkunjung ke spot wisata bersejarah, yakni Goa Jepang. Namun, peserta terlebih dahulu harus berjalan menyusuri bibir pantai kurang lebih 1 km dari lokasi camping ground. Sesampainya di lokasi tujuan, tak semua peserta bisa masuk ke dalam gua tersebut. Mereka harus masuk bergiliran. Hal ini disebabkan karena ukuran ruangan di dalam gua yang terbilang kecil dan sempit.
Konon katanya, pada zaman penjajahan, goa atau bunker ini difungsikan oleh tentara Jepang untuk melakukan pengintaian musuh yang hendak berlabuh di tepi pantai Bande Alit. Selain itu, goa ini juga difungsikan sebagai tempat penyimpanan senjata seperti meriam yang hingga saat ini masih berada di dalam goa. Selamat datang di Kabupaten Jember. Kemudian, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial berupa paket sembako kepada penduduk sekitar yang memang tergolong jarang merasakan uluran bantuan akibat akses yang tak mudah menuju tempat tinggal mereka. Pelaksanaan event jelajah wisata ini, para peserta diharapkan setelah kegiatan ini bisa mempromosikan wisata yang ada di Jember melalui IG, melalui media sosial. Dan diharapkan setelah kegiatan ini promosi melalui media sosial akan gencar dilaksanakan sehingga sesuai dengan slogan kita bahwa setelah ini wisata Jember akan bangkit. Saya sangat bangga sekali dengan adanya acara ini karena di sini kita juga dari berbagai kalangan tentunya ya. Tidak hanya duta wisata yang ada di Kabupaten Jember, tapi kita ada yang namanya komunitas. Nah, kebetulan Gusning Jember juga tergabung dalam satu komunitas tersebut yaitu Peduli Wisata Jember. Nah, jika kita melakukan bersama-sama istilahnya sebuah promosi itu akan terasa ringan seperti itu. Nah, kesannya ini adalah acara yang sangat penting dan sangat bagus sekali untuk nantinya bakalan ada terus kelanjutan. Spot terbagus yaitu di Muara Timur tentunya, dan saya rasa di sini saat ini juga di Bande Alit ini mengalami banyak sekali perubahan, Mas. Karena sebelumnya juga Bande Alit ini adalah suatu kalau boleh dibilang adalah surganya Jember. Kami juga akan berkolaborasi dengan media-media gram di Kabupaten Jember, dengan blogger, dan juga dengan kelompok sadar wisata serta seluruh karangan Karang Taruna yang ada di Jember, Mas. Jadi nantinya strategi promosi kami ke depannya adalah pemanfaatan sosial media yang harus kami tingkatkan, Mas. Di akhir rangkaian kegiatan, dilakukan penanaman pohon oleh beberapa pihak terkait. Hal ini dilakukan guna menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga keasrian Taman Nasional Meru Betiri. Di masa pandemi ini, Taman Nasional dengan konsep ekoturismnya, yang mana salah satunya berfungsi sebagai kegiatan wisata healing forest, itu kita bisa meningkatkan imun dengan menikmati pemandangan alam, keindahan alam, atraksi satwa dan sebagainya. Itu tentunya salah satu bagi kita semua yang sekarang kita tahu bahwa di masa pandemi ini diperlukan peningkatan imun yang tinggi. Hutan adalah sebagai salah satu tempat untuk melakukan kegiatan healing forest. Kami sempat diskusi dengan Pak Bupati langsung, bahkan Pak Bupati juga sudah bersama-sama kami dengan ke Pak Dirjen ke Jakarta untuk mencoba berdiskusi bagaimana ini kita bisa bersinergi membangun aksesibilitas jalan dari Andong Rejo ke Bande Alit. Diharapkan dengan adanya event jelajah wisata dan Fancamp Jilid 2 ini mampu menarik minat wisatawan lokal maupun nasional untuk berkunjung ke wisata Bande Alit seiring rencana perbaikan infrastruktur yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Jember dan pihak terkait. Dari Tempurjo, Rizky Ramadan, Faiz Indian mengabarkan untuk KCTV. Resto Sultan, tempat yang cocok untuk bersantai bersama teman, pasangan, atau keluarga. Nikmati menu andalan kami, yakni nasi mandi dan nasi kebuli dengan harga spesial. Kami juga menyediakan berbagai menu masakan dan jajanan lainnya.
kunjungi kami di pertokoan Grand Tegal Besar Square, Kaliwates, Jember.